yang bertugas diaktifkan ya nanti. Terima kasih. Kameranya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi untuk wabarakatuh. yang sudah hadir di apa namanya pertemuan kita hari ini, Rabu tanggal 15 April 2020, sesi 1 jam 10 sampai jam 11 dengan materi bagaimana cara menjadi presenter yang baik, dengan narasumber yaitu Pak Dwi Septian SPD, saya selaku host dan moderator. Kemudian untuk memulai saya persilahkan kepada moderator untuk selanjutnya diserahkan mulainya diserahkan dulu ya Pak. Iya. Ya, Pak, dipersilahkan. Terima kasih Bu Miki telah menyiapkan di Rabu sekarang. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada sesi kali ini saya sebagai moderator pada kegiatan sesi pertama dengan materi menjadi presenter yang baik. Acara ini dipandu oleh host Ibu Mita Karisma yang telah mempersiapkan dari awal. Terima kasih sehingga anggarannya acara kita hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Presenter yang pada kesempatan ini bagi dan kalau misalkan yang ketinggalan mengikuti ini sungguh istilahnya melewatkan sesuatu yang luar biasa, karena beliau seorang presenter yang luar biasa dan biasa di luar, Bapak Ibu sekalian. Siap. Perkenalkan, untuk saya sendiri sebagai moderator, nama saya Ujang Sapuddin dari SDN Keranjang 2, Kecamatan Keranjang, Kabupaten Cianjur. Dan untuk host kali ini Umi Karisma SMK. Presenter kita yang luar biasa, Pak Dwi Septiawan SPD. Beliau itu selain jadi guru, beliau juga seorang operator, bahkan bendahara di sekolahnya, sehingga badannya Bapak Ibu sekalian kubur lah. Orat kan. Untuk itu, pada acara sesi kali ini, mari kita sambut dengan sambutan yang luar biasa. Kita sambut untuk presenter kita. Silakan Pak Dwi untuk menyampaikan materinya. Ya baiklah, terima kasih untuk host dan juga moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebetulnya materi ini khusus untuk saya sendiri karena masih belajar untuk menjadi seorang presenter. Tetapi ya kita bersama-sama belajar, sharing bagaimana menjadi presenter yang baik. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini di daerah Cianjur cerah kebetulan, saya akan menyampaikan sebuah tips lah kita bersama-sama belajar menjadi seorang presenter yang baik. Dan Bapak Ibu yang telah hadir, yang berkenan untuk mengikuti kegiatan sesi pertama ini, mudah-mudahan dapat menyimak dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu hal, pengetahuan yang baru untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, malah kita menyaksikan bagaimana menjadi seorang presenter yang baik. Tentu ketika kita baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat pernah menghadapi situasi yang harus mengharuskan kita menjadi seorang presenter. Dan di sini menjadi seorang presenter yang baik harus ada persiapan-persiapan yang sekiranya kita butuhkan, kita perlukan agar apa yang kita sampaikan, materi yang kita berikan itu dapat dimengerti oleh audien atau oleh khalayak ramai yang mendengarkan. Dan di sini ada beberapa hal, ada beberapa tips agar kita bisa menjadi seorang presenter yang baik, sehingga di sini mampu memberikan materi yang jelas dan efektif. Di sini yang pertama, ketika kita menjadi seorang presenter, yang pertama adalah berbicara secara natural. Di sini teknik berbicara yang baik ketika kita presentasi, berbicara sesuai dengan gaya kita sendiri. Tidak perlu kita meniru gaya Najwa Shihab, gaya Jeremy Teti dengan suaranya yang khas, tetapi kita ingin menciptakan bahwa gaya kita secara natural, secara apa adanya, sehingga di sini audien, mereka yang mendengarkan, yang melihat ketika kita menjadi presenter dapat juga bisa memiliki sesuatu yang tersimpan di pikirannya. Oh, ini suara presenter A, oh ini suara presenter B. Jadi kita tidak meniru. Dan di sini dalam paparan yang kita sampaikan, ketika kita memberikan sebuah presentasi, di sini kita ada bantuan-bantuan, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan video, dan media-media tersebut dipergunakan agar audien dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, karena sekarang sedang ada wabah COVID-19 atau yang terkenal wabah corona, jadi sebetulnya harusnya menjadi seorang presenter itu harusnya berdiri gitu, tidak duduk. Karena kalau duduk terlihat kita tidak dapat menarik perhatian audien. Tetapi pada saat ini biarlah meskipun dalam posisi duduk, tetapi Bapak Ibu dapat juga memperhatikan apa yang disampaikan pada hari ini. Yang kedua, posisi tubuh berdiri. Di sini ketika kita nanti menjadi seorang presenter, kita harus posisi tubuh kita berdiri. Artinya kita tidak duduk, tetapi banyak kita menyaksikan di layar-layar televisi, layar kaca, banyak presenter yang duduk tetapi dengan gaya-gaya yang tetap dinamis, gaya-gaya yang tetap elegan. Dan ketika kita menjadi seorang presenter, di sini kita tidak diperkenankan untuk maju mundur. Kalau kita berdiri jadi presenter, ketika kita menyampaikan materi, kita maju mundur, bolak-balik ke depan, ke belakang. Maju mundur itu cantik. Ya siap. Sehingga di sini terkesannya kita sebagai presenter kebingungan gitu.
apa yang kita sampaikan terlihat wah presenternya sedang kebingungan apa yang disampaikan, materi yang disampaikan belum dikuasai, sehingga di sini kita sesekali merubah posisi ke kiri atau ke kanan dengan tetap dengan gaya-gaya yang elegan. Dan di sini ketika kita berdiri juga tidak kaku, berdiri terus kita tangan tegap gitu seperti upacara, tidak, sehingga kita dinamis saja, kita terkesan santai, dan juga kita ingin menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi audiens seperti tangan masuk ke pesak ke kantong ataupun garuk-garuk pantat gitu. Nah itu sehingga dapat mengganggu. Mungkin pengaruh grogi itu Pak. Bisa saja. Yang selanjutnya di sini variasikan intonasi dan juga volume suara. Jadi ketika kita menjadi seorang presenter, kita harus memiliki intonasi dan volume suara agar di sini dapat menjaga motivasi daripada audiens atau pendengar. Yang selanjutnya di sini kita berbicara dengan volume yang keras tetapi tidak terlalu keras gitu. Jadi agar suara kita terdengar oleh audiens. Di sini kita harus memiliki suara yang lantang, tetapi jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras kesannya seperti kita sedang marah-marah gitu. Jadi kita memberikan materi tapi audiens mendengarnya kita marah-marah. Dan di sini juga kita ingin menghindari posisi membelakangi audiens. Jadi kita berhadap-hadapan, kita memandang audiens, meskipun sekarang kita ada di depan laptop, tetapi kita ingin melihat audiens, pendengar meskipun secara masing-masing tidak bisa tatap muka langsung, tetapi posisi kita berhadapan, tidak membelakangi. Dan juga tidak muncul. Itu muncul. Baik, coba di tidak muncul Pak. Tidak muncul. Itunya. Oh ya, siap. Ya. Kalau di Pak Ujang muncul nggak Pak Ujang? Kalau di Pak Ujang muncul nggak ya? Ya nanti coba. Di share konten Pak Dewi. Siap. Coba. Udah di share semua. Sudah ada? Oh iya. Sudah ada belum? Pantesan jam saja. Oh dari tadi belum? Wah berarti tadi cuma diulangi. Tadi sampai ke bagian 3 ya. Variasikan volume dan sisi suara ya. Dan di sini dilanjutkan saja. Tadi sehingga kita tadi yang terakhir tidak membelakangi audiens atau para pendengar, jadi berhadap-hadapan. Yang selanjutnya lakukan kontak mata dengan peserta. Jadi melakukan kontak mata dengan peserta di sini supaya peserta audiens itu bisa benar-benar ada situasi yang hangat gitu. Jadi diperhatikan oleh presenter. Jadi presenter tidak melihat ke atas, bawah, kemana-mana gitu, sehingga audiens ketika melihat kita dan kita lihat mereka itu menjadi suatu suasana yang saling kondusif, mendukung. Dan juga di sini dalam tatapan mata tidak fokus menatap, matanya bahaya gitu ya. Nanti kalau kesem-sem, waduh bahaya. Jadi melihat mata jadi tidak usah lama-lama, sebentar saja melihat sini, karena audiens banyak, ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang lihatnya yang cantik, yang pakai kerudung saja gitu, bapak-bapak nggak dilihat, bahaya itu. Itu ada unsur. Nah di sini ya kita ingin juga ada suatu suasana yang hangat. Yang selanjutnya, mari kita ingin menggunakan alat bantu visual. Di sini boleh kita menggunakan grafik, diagram, gambar, video, ataupun pakai PowerPoint. Dan di sini alat-alat yang kita gunakan ini diusahakan untuk membantu kita dalam mempresentasikan sesuatu gitu. Jadi tidak mengganggu. Kita membawa media alat bantu, contoh video. Ketika kita memutar videonya ada suaranya,
kita berbicara bentrok suaranya, nah itu bisa mengganggu materi yang kita sampaikan kepada audiens. Jadi di sini media yang kita gunakan di sini untuk memperkuat konsep agar peserta berminat, ada peserta tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Terus di sini juga jangan menggunakan visual yang merusak perhatian. Contoh di sini kita menayangkan sebuah video dengan kesalahan, tek ada gambar-gambar yang lain gitu, sehingga fokusnya malah melihat ke video bukan kepada presenternya, karena di gambar tersebut, di video tersebut ada sesuatu hal yang menarik. Nah itu diusahakan jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian di sini kita ingin juga sebelum presentasi, yang keenam, kita latihan dan gunakan waktu dengan cermat. Jadi kita ingin berlatih sebelum kita presentasi, kita ingin berlatih, kita ingin mencoba di rumah bagaimana, berapa durasinya. Karena perlu kita pakai stopwatch, kita pakai stopwatch di handphone sudah banyak, kita stopwatch, kita memberikan materi, berapa lama materi ini. Jangan sampai materi ini terlalu lama, karena konsentrasi setiap orang itu hanya 15 menit sebenarnya. Ketika sudah waktu masuk ke 20 menit, itu apa yang disampaikan hanya terserap 50%, bahkan 30% sudah terganggu konsentrasi. Nah, waktu-waktu konsentrasi yang 15 menit itulah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dimengerti, bisa juga dipahami oleh audiens. Dan juga ketika presentasi kita ingin memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada peserta untuk bertanya dan juga diskusi mengenai apa materi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya kita ingin melakukan persiapan dan kita memeriksa bahan presentasi yang kita buat. Jangan sampai ketika kita presentasi kita memiliki banyak file-file yang juga dapat mengganggu. Kalau bisa file yang materi yang akan kita sampaikan dalam satu folder yang sama, dalam satu file, sehingga kita tidak ketika presentasi kita sibuk mencari file yang akan kita gunakan untuk presentasi, sehingga peserta audiens dapat terganggu konsentrasinya. Dan di sini kita yang pertama dalam melakukan persiapan, bacalah secara lengkap dan perlahan, lalu maknai seluruh secara utuh. Jadi dalam memberikan presentasi kita tidak terlalu cepat, kita tidak terlalu lambat dalam menyampaikan materi. Dan juga di sini perkenalkan materi dan jelaskan secara komprehensif. Jadi kita memperkenalkan materi, jangan sampai kita baru menjelaskan materi karena kita tadi di awalnya kita banyak kesana kesini terlalu panjang, sehingga pas terakhir kita lewat gitu, materinya dilewat gitu, sehingga judulnya saja yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga audiens para pendengar tidak bisa memahami secara utuh materi yang kita sampaikan. Terus kita ingin menjelaskan poin per poin materi secara bertahap gitu, secara runtut, tidak acak ke sini tidak ke sana gitu, sehingga para pendengar bisa mengerti materi yang kita sampaikan. Dan di sini kita ingin mengakhiri materi dengan rangkuman, jadi mereview kembali semua materi yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, sehingga tadi para pendengar yang baru datang atau pendengar yang terganggu konsentrasinya bisa memahami kembali, oh jadi materi yang dapat saya bawa pulang, dapat saya terima, oh ini, sehingga kalau kita mereview kembali materi tersebut nanti ketika di akhir. Terus yang selanjutnya, fokus selama presentasi. Nah, jadi ketika kita presentasi harus fokus, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan harus benar-benar kita fokus dengan materi, memahami, menguasai materi. Dan di sini hindari hal-hal yang tidak relevan yang sehingga mengganggu perhatian peserta. Selanjutnya, menjawab pertanyaan audiens dengan jujur. Nah, ketika kita menjadi seorang presenter, jawablah pertanyaan audiens secara jujur dan sejelas mungkin, tidak mengarang gitu. Kita tidak mengerti sebagai presenter menjawab pertanyaan dari audiens asal-asalan gitu. Apa yang
kita Kalau bisa, bagaimana Pak Lutfi? kalau tidak bisa, nanti kita bisa sharing saja. Mungkin dari audien ada yang lebih memahami, mungkin dari audien ada yang lebih paham. Nanti kita lemparkan saja kepada audien. Ya kita bermain cantik lah. Jadi sebelum, kalau kita tidak menguasai, jangan sampai, aduh maaf Bapak Ibu, saya tidak menguasai materi, tidak tahu. Sehingga audien, pendengar tidak merasa puas. Sebelum kita sambil buka-buka sedikit, membaca kembali gitulah, kita lempar dulu kepada audien yang lain. Semoga mudah-mudahan berdoa gitu dalam hati, mudah-mudahan audien yang lain ada yang bisa menjawab gitu. Kalau tidak ada yang menjawab, ya kita bisa juga ditangguhkan, mungkin nanti bisa japri lah lewat handphone gitu. Terus jangan di sini jangan menjawab tadi, jangan menjawab sembarangan, karena di sini ketika kita menjawab sembarangan, audien, para pendengar bisa mengetahui ukuran kepandaian kita. Kalau kita salah dalam memberikan jawaban, audien melihat, oh presenternya tidak pandai, oh presenternya tidak menguasai materi, oh presenternya hanya asal-asalan, hanya mengisi materi saja secara tidak sepenuh hati gitu, atau secara tidak ada persiapan dengan matang. Yang selanjutnya di sini, hindari rasa tegang atau nervous. Nah inilah kebanyakan dari presenter itu, terkadang kita tegang atau nervous, bahasa Sundanya mah deg-degan. Jadi ketika kita mau presentasi, karena kita tanpa persiapan, sehingga kita nervous, dagdikduk, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, secara tidak sadar kita melakukan, ngelap ini muka terus setiap saat gitu kan, keringat bercucuran di mana-mana, sehingga yang kita sampaikan terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak sedikit dari kita tangan bergetar gitu ketika memegang mic, seperti sedang gempa gitu mic-nya, atau suaranya juga jadi berubah jadi kayak robot. Nah itu karena kita merasa tegang atau nervous. Tapi di sini ketika kita menjadi seorang presenter, relax saja, santai saja. Dan ketika kita tegang, mari kita ingin menarik napas, mengatur pernapasan kita, karena kita tidak dikejar oleh apapun, sehingga kita bisa memberikan materi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nervous, ada tips-tipsnya. Jadi kita menarik, bernapas secara pelan-pelan namun dalam gitu. Tarik napas panjang, lalu keluarkan secara pelan lewat mulut ya Bapak Ibu ya, keluarkannya. Awas jangan lewat bawah, bahaya. Iya itu dapat mengganggu. Dari sini biasanya mengatur pernapasan itu bisa membantu kita menjadi rileks. Kalau juga kita tegang, kita boleh juga minum, ataupun kita, kalau saya membuka permen gitu, es bonbon gitu, makan es bonbon sedikit lah sebelum kita dilanjutkan. Kalau terlalu nervous, kalau pemain bulu tangkis nervous, dia bisa mengganti kok gitu. Kalau kita nervous ketika kita presentasi, apa yang kan? Ya kita pernah minum saja, minum sedikit saja, sambil di sana kita menghela napas yang panjang, kita mengeluarkan sambil merilekskan diri. Selanjutnya Pak Ibu, yang ke-11 yang terakhir di sini, penampilan personal. Jadi penampilan personal di sini yang pertama, kebersihan tubuh dan juga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Jadi sampai kita presentasi karena kesiangan, kita tidak mandi dan baju kita tidak disetrika gitu. Jadi kucel gitu, rambut juga kemana-mana gitu. Jadi harus, nah bangun langsung presenter, itu bahaya. Jadi ada aroma-aroma yang tidak diinginkan yang keluar. Yang selanjutnya, kerapihan tampilan tubuh kita gitu. Jadi diperhatikan kerapihan tampilan tubuh kita di sini. Kita baik pakaian ataupun yang lainnya, biasanya kalau perempuan ada aksesoris kalung ataupun bros atau apa gitu, diusahakan serapih mungkin sehingga tidak mengganggu audien, malah memperhatikan tampilan fisik kita gitu. Oh si bapak ketika presentasi sabuknya tidak dimasukkan ataupun sletingnya masih terbuka. Nah jadi itu yang dapat mengganggu. Ataupun oh si ibu itu mah kerudungnya tadi miring ke kanan. Jadi ingat, kita ingin juga berusaha untuk memberi tampilan tubuh yang baik. Terus kerapihan pakaian juga harus rapi. Kalau kita
memberikan presentasi kayak itu formal. Pakaian kita tolong kalau dirapikan, kalau pakai batik dikeluarkan tapi dengan rapi, kalaupun misalkan dimasukkan harus juga dengan rapi. Boleh memakai aksesoris, pakai dasi, pakai jas, semua yang penting serapi dan semenarik mungkin. Yang selanjutnya kepantasan. Di sini pilih pakaian yang sesuai dengan tema presentasi kita gitu. Jadi ketika kita membawakan materi olahraga, pakaian kita pakai baju yang tidak olahraga gitu, tidak ada simbol-simbol olahraga, ataupun kita ingin menyampaikan materi tentang materi keluarga berencana gitu, kita memakai pakaian di sini anti narkoba gitu kan tulisannya gitu, sehingga tidak nyambung gitu. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Terus kita ingin juga memakai warna-warna pakaian yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu berkilau sehingga dapat mengganggu konsentrasi para audien. Dan di sini mari kita ingin juga mencari warna-warna dari biru tua, abu arang, hitam, kaki putih, dan pastel seperti yang saya pakai. Ini warna biru, tetapi orangnya tidak terlalu tua gitu, jadi biru muda lah ini. Kemudian di sini gerak, kemudahan gerak. Jangan sampai memakai pakaian yang terlalu ketat. Jadi pakai jilbab tetapi pakaian ketat gitu, sehingga ketika bergerak susah gitu. Ataupun kita memakai celana lepis minjam punya adik gitu, jadi terlalu sempit gitu, sehingga kita tidak gerak, tidak mudah dalam bergerak, tidak mudah dalam mobile ketika kita memberikan presentasi, karena kita tidak statis, tidak duduk, tidak diam. Kita ingin juga berjalan ke depan secara elegan gitu, sehingga tidak mengganggu hal-hal tersebut. Kemudian di sini sesuaikan ukuran pakaian dengan tubuh kita gitu. Kalau kita misalkan tubuhnya kurus gitu, jangan meminjam kepada teman, kepada saudara yang memiliki ukuran tubuh yang gemuk, sehingga ketika kita pakai seperti bebegik sawah gitu kan, bahaya kan, jadi audien dapat terganggu gitu. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan karena kita semua sebagai peserta PSITE Jabar Batch 6 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ketika nanti moderator memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, boleh menambahkan tips-tips menjadi presenter ini, sehingga khususnya saya sendiri dapat juga menjadi presenter yang lebih baik lagi gitu. Mungkin sekarang seperti ini dan Bapak Ibu juga tidak mengerti apa yang disampaikan gitu. Ngobrol apa itu teh cenah paduit teh cenah kieu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat juga memahami materi pada pagi ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada pengatur acara, kepada moderator agar juga dapat membimbing jalannya diskusi kita pada pagi ini. Mangga, terima kasih. Terima kasih sampaikan sungguh luar biasa. Aplaus. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, demikian sama-sama kita telah mendengarkan paparan yang luar biasa. Bagaimana sih menjadi seorang presenter yang baik? Terusan dikatakan oleh Dewi, jadi kalau kita ingin menjadi presenter yang baik, itu harus persiapan dari awal. Jadi kita harus kuasai materi, kemudian kita ketika tampil itu relax lah, dan kita kemudian pakaian dan aksesoris yang kita gunakan harus sesuai lah, tidak berlebihan ataupun akan ada kekurangan yang lain. Misalkanlah itu ketika tampil bawaan kita itu perfect lah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada yang mau bertanya, saya akan kepada Bapak Ibu sekalian bertanya kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tolong Bu Mita itu di mic-nya di on kan.
pada Bapak Ibu untuk Izin bertanya Pak Ujang. ya silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk Pak Dwi. Mohon. Pertanyaan saya Pak Dwi, ketika kita menjadi presenter, kemudian seragam kita, baju kita, kostum kita sudah baik, kita sudah siap, tapi ketika kita masuk ke dalam ruangan, nah aura mistisnya itu berbeda. Gitu. Iya. Ketika melihat Audien. kumpulan orang-orang audiens gitu ya, nah ya suasana kita menjadi beda. Nah kemudian kadang kaki kita gemetar seperti itu, kaki gemetar padahal kita sudah Ya. menenangkan diri, sudah menghirup udara, bernapas, mengatur napas seperti itu. Nah tipsnya seperti apa gitu, mohon maaf tadi saya telat masuk webnya seperti itu. Iya. Silakan Langsung saja Kang Ujang. Siap. jawabnya. Siap. Bagaimana tadi pertanyaannya itu supaya ya tidak nervous lah. Ya seperti itu. Bentar, ya. Ya, terima kasih. Ya, Silakan, siap. Pak, untuk Terima dijawab, kasih. Pak. Terima kasih untuk Kang Ujang dan juga Pak Dede yang telah juga memberikan kontribusi pada diskusi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya hal yang wajar dan umum terjadi ketika kita menjadi presenter, kita ada nervous atau kita ada tegang gitu. Sehingga tadi ada tips-tips untuk menghindari ketegangan tersebut. Ketika kita menjadi seorang presenter baru masuk ruangan, mari kita ingin tidak terlalu formal gitu. Ketika kita menyampaikan materi, kita ingin menggebu-gebu karena kita sudah menguasai materi, kita melupakan audien, tetapi kita ingin rileks dulu dengan menyapa audien, kita bertanya pada audien, oh ibu dari mana, oh bapak dari mana, oh selamat datang di sini. Kita ingin juga berinteraksi dulu dengan audien sehingga suasana menjadi cair. Kita terlalu tegang, sudah audien tidak pernah bertemu dengan kita, ketika kita pas pertama presentasi kita langsung memulai gitu, kita perkenalkan diri. Nah kesan pertama audien tidak ada senyum-senyumnya, ya kita ingin relax lah kepada audien. Dan ketika kita nervous tadi ada tipsnya, mari kita ingin juga mengalihkan hati dan pikiran kita dengan kita minum dulu sedikit, atau kita bernapas secara pelan-pelan namun dalam, kita keluarkan gitu ya, nafas tarik, nafas keluarkan. Tapi di sini jangan sampai audien tahu, di depan audien kita menarik nafasnya, bapak ibu deg-degan tuh di audien gitu kan. Jadi kita ketika kita mengambil air minum, kita karena pura-pura saja kita bisa relax, aduh bapak ibu baru datang nih dari mana, haus gitu. Padahal di sana kita ingin menenangkan diri kita sendiri gitu, ingin menenangkan diri, karena kita nervous, kita tegang, kita minum dulu sedikit. Dan di sini sebenarnya kalau ketegangan ini karena itu faktor yang sangat mengganggu sekali ketika kita menyampaikan materi. Kalau kita tegang, kalau kita nervous, apa yang kita sampaikan juga akan ngawur gitu, tidak secara runtut gitu, karena ketegangan itu. Dan ketegangan ini harus kita hindari, harus kita atasi dengan cara kita merilekskan diri. Dan di sini biasanya kalau kita presentasi ada moderator atau ada host, kita pertama-tama ya berbincang dulu dengan mereka, kita ingin mencairkan suasana dulu dengan mereka sehingga kita tidak berpandangan bahwa kita sendiri menjadi seseorang yang tertekan pada itu, tetapi kita ada teman, ada mereka semua yang dapat mendukung kita. Mungkin itu Pak Dede, mungkin teman-teman yang lain, bapak ibu yang lain boleh menambahkan, ataupun dari host dan presenter juga boleh dari moderator juga boleh juga menambahkan, karena saya juga masih belajar gitu. Gini Pak Dwi, itu emang
sudah manusiawi. Ketika apalagi kita pertama kali bicara di depan umum, itu semua orang lah, siapapun presenter yang luar biasa seperti Pak Dewi ini, pasti awal mulanya itu pastilah deg-degan gitu. yang namanya orang itu mengalami lah. Ya. Contoh saya ketika kecil itu ketika ini aja, dulu kan kalau misalkan ada samenan sekolah atau apa di pengajian dan sebagainya suruh tampil ke Depan. panggung, itu pertama kali Dagdikduk. udah bilang bahkan nangis, bahkan nggak ada kata-kata yang keluar. Oh, Mungkin ngompol tidak Kang Ujang? pasti mengalami. Jangan sampai ngompol. Enggak, kalau nggak sampai ngompol. Takutnya sampai ngompol bahaya. Jadi itu mungkin semua orang pasti merasakan. Siap. Jadi apapun itu kita menjadi apa, lebih untuk jadi presenter, mungkin kita harus banyak berlatih, terus mencoba, dan ya setiap ada event-event atau kesempatan kita tampil, itu akan menjadi sebuah atau seorang presenter yang luar biasa. Itu Ya, terima kasih Kang Ujang. Mungkin Pak Dede boleh juga menanggapi atau boleh juga bisa menambahkan, atau yang lainnya, ada Ibu Eheyati, ada Ibu Hanisa, ada Pak Pratayoga, mangga dipersilahkan untuk menambahkan. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini untuk bertanya kembali kepada Pak Dwi, di mana pada kesempatan kali ini materi jadi presenter yang baik. Jadi sudah dikatakan bahwa presenter yang baik itu dari segi kerapihan, kemudian kata-kata dan gayanya itu ya tampil harus sempurna, jangan sampai pakaiannya itu acak-acakan, kemudian tubuhnya itu kaku dan lain sebagainya. Itu apa pada presenter itu sendiri. Ya kan, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, kesempatan yang luar biasa ini jarang ada kesempatan yang seperti ini. Silakan yang lainnya untuk bertanya, mumpung presenter yang luar biasa ini hadir di antara kita. Ya Pak Dewi, Ya, sambil bincang-bincang dengan Pak Dewi, bagaimana Pak Dewi pengalaman pertama menjadi ya seorang presenter? Wah, sama, dagdikduk masih juga ada. Apalagi kita kesiangan gitu kan, sinyal tidak masuk-masuk, wah itu dapat mengganggu sekali untuk presentasi pada pagi hari ini. Tetapi kalau Itu mah pengalaman sekarang, kalau kalau dicermati, bukan pengalaman sekarang. kalau dicermati begini Kang Ujang, Pertama kali ini perdana yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah sepanjang hayat. sebenarnya ketika kita menjadi presenter atau pemberi materi, yang saya amati, kalau jabatan kita tinggi gitu, contoh saya seorang gubernur, ketika saya ngobrol dengan para camat gitu, santai saja gitu, karena kita jabatan kita tinggi. Tapi kalau kita jabatannya camat, ngobrol dengan gubernur, menyamati gubernur, wah itu dagdikduk gitu, karena melihat atasan kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang mengganggu kita, menjadi tegang, menjadi nervous. Jadi posisikan kita tuh, kalau derajatnya lebih tinggi, jadi seorang presiden seenaknya saja gitu kepada yang lain, tidak ada dagdikduk gitu. Nah, kalau yang untuk pertama kali menjadi pembicara di depan gitu, ketika tampil, memang kita sering melihat kalau masyarakat yang umum tidak apa-apa, tapi kalau ada pejabat di situ, aduh ada kepala desa ya, Pak Lurah ya, ada Pak Lurah, wah itu sering dagdikduk gitu, karena kita melihat di situ ada seseorang yang memiliki pangkat, memiliki derajat atau memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, itulah yang kita ingin posisikan, bahwa semua audiens sama, tidak melihat bahwa itu memiliki pangkat, memiliki jabatan yang dapat mengganggu kita. Tapi memang wajar sih ketika kita lihat kalau
kita menjadi pembicara, pendengar, ada seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi gitu, lebih tinggi dari kita, ataupun memiliki ada seorang yang terkenal yang dihormati oleh masyarakat hadir gitu. Nah, itu akan menambah dagdikduk lagi gitu. Dan di sini kita yang posisikan, kalau kita melihat seperti itu, yang saya lakukan melihat kepada yang lain yang tidak punya, yang biasa saja gitu. Jadi tidak melihat seseorang tersebut yang memiliki jabatan, contoh ada Pak Camat atau Pak Bupati, tidak melihat itu, melihat ke yang lain gitu, sehingga dapat mengalihkan perhatian diri saya bahwa di situ ada seorang pejabat yang dapat juga menjadi mengganggu kita dalam memberikan presentasi. Nah, itu Kang Ujang. Ya, terima kasih. Ini sangat luar biasa. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Kesempatan ada, ingat, kesempatan itu hanya satu kali. Kesempatan yang baik, waktu yang baik itu hanya sekali. Tidak bisa waktu terulang kembali. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini pada kegiatan ini tidak akan terulang kembali karena waktu reprobate again. Silakan untuk yang lainnya, apabila yang ingin bertanya tunggu, dan bagi yang hadir silakan untuk mengisi presensi absensi pada sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Dwi itu para audien sudah pada paham mungkin sebenarnya, jadi mereka semua enjoy dan relax dengan mereka senyumnya manis-manis semua ini. Jadi melihat presenter yang luar biasa daripada pagi ini, mereka begitu antusias, ya, antusias mereka hanya bisa tersenyum. Silakan, apabila ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya mau nanya dong Pak, Ya, Pak Dwi, mangga, kalau mangga. misalnya ya presentasinya kebetulan kita itu bukan online kayak gini, misalnya offline. Iya. Terus yang hadir tuh ada sekitar 200 orang gitu ya Pak ya. Kira-kira ya Pak, pandangan mata kita tuh baiknya kemana gitu? Apakah ada dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau kemana gitu yang cocoknya gitu? Nah, tadi seperti terima kasih Bu Meta, tadi kita telah mendengarkan tips-tipsnya. Kalau kita berhadapan dengan audien, pandangan kita tadi tertujunya kepada audien, cuma tidak tertuju kepada satu orang, tidak menatap kepada orang itu saja, karena terlihat audien kita cantik gitu, melihat atau ganteng gitu, ke situ saja. Kalau dalam kita presentasi kita rileks saja, ketika kita ada di depan melihat audien, kita bisa melihat, kalau bisa diusahakan seluruhnya dapat kita perhatikan. Jadi kita tidak tertuju fokus kepada pojok yang kiri atau pojok yang kanan atau yang tengah saja, tapi kita fleksibel bisa melihat semua audien gitu, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, sehingga mereka merasa dianggap, merasa mereka benar-benar dekat dengan kita gitu. Kalau kita hanya melihat, atau diusahakan karena kita nervous, kita gugup melihat ke atas gitu ke langit-langit, nah itu bahaya itu, sehingga audien tidak merasa dekat dengan kita, sehingga mereka juga acuh, tidak memperhatikan kita. Baiklah, kita melihat mereka boleh, jadi jangan sampai kita melihat mereka kiri ke kanan, kiri ke kanan, tidak, dengan elegan saja kita melihat secara pelan-pelan saja, tidak usah kita tadi ke kiri langsung lihat ke kanan gitu, lihat ke tengah gitu. Tidak, jadi secara santai dan rileks saja Bu, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Ini Pak Dwi, di chat ada yang masuk pertanyaan, bagaimana tips dan trik membagi waktu saat kita menjadi presenter? Nah, itu dari Bu Hanisa. Oh iya, Tanya. ada Ibu Hanisa, terima kasih Bu Hanisa. Jadi ketika kita ingin menjadi presenter yang baik, ketika materi yang akan kita sampaikan diusahakan
dilatihkan dulu di rumah gitu dengan tadi menggunakan stopwatch, kita memberikan materi berapa waktunya, ketika kita menjawab pertanyaan peserta audien berapa waktunya, kita menjelaskan berapa waktunya. Nanti kita itu belajar dulu, kita berlatih dulu di rumah atau berlatih bersama dengan tim gitu, ada presenter, ada host itu, ada moderator, berlatih dulu. Oh saya terlalu panjang tidak menjelaskan materi, oh saya terlalu pendek tidak ketika menjelaskan materi, sehingga kalau kita belajar kita bisa mengetahui berapa waktu-waktunya ketika kita tampil, pembukaan kita berapa menit, ketika kita menjelaskan materi berapa menit, ketika menjawab pertanyaan berapa menit, dan kita menutup acara berapa menit. Nah itu kita harus berlatih dulu di rumah. Nah itu Bu Hanisa saya ya. Ya, terima kasih Pak Dewi. Lihat waktu tinggal 9 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk atau orang penanya boleh di chatting atau tanya langsung. Seperti salah satu audien kita ini Mami ya, Ibu Ella itu lagi sakit kan, bisa chat aja menanyakan atau menambahinnya gimana sih untuk menjadi seorang presenter yang baik. Jadi bisa untuk bertanya langsung ataupun kami buka chat apabila tidak langsung dikatakan. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Dewi sebelum kesimpulan? Pak Ujang. Oh iya, mangga Ibu. Di kedengar? Ya, kedengaran. Ya, Bu Ella, silakan. Tapi ngomongnya belum bisa kenceng ini ya, masih sakit ini. Nggak apa-apa, jelas Bu, jernih. Jelas. Terkait Silakan Bu. tips yang untuk menguasai audiens, terus juga tentang yang barusan ditanya itu tentang cara mengatur waktu ya. Iya. Nah, kalau tips and trick barangkali yang satu yang harus betul-betul diperhatikan adalah kita menguasai dulu materi. Maksudnya materi mau itu offline ataupun online, tetap aja kita harus kuasai materi dengan betul. Ini eventnya apa, kita harus tahu betul ini rundown acara yang seperti apa gitu. Sehingga yang namanya ngatur waktu itu kita bisa tentukan sini berapa menit dan sini berapa menit, itu sudah jelas gitu kalau kita sudah menguasai materi gitu. Terus menguasai audiens, caranya itu tadi seperti yang Pak Ujang bilang, kuasai audiens dengan melibatkan mereka, salah satunya dengan tatapan tadi sehingga mereka merasa dianggap. Terus untuk mencairkan suasana, untuk mengurangi ketegangan kita juga, karena mau tidak mau diakui atau tidak, ketika sudah di atas panggung itu pasti yang namanya reverse pasti ada. Jadi kita bisa lakukan dengan ngasih joke atau apapun itu sehingga suasana menjadi cair. Itu aja barangkali kalau tambahannya gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, hebat, tambahan yang luar biasa. Aplaus untuk Bu Ella. Silakan Pak Dewi, sebelum kita ini kan ada tambahan dari Bu Ella yang luar biasa, mau dilanjutkan atau langsung mau ada kesimpulan dari sesi kali ini berhubung waktu tinggal kurang lebih 6 menit lagi sesi ini berakhir. Silakan. Ya, terima kasih Kang Ujang, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bertanya, telah memberikan masukan-masukannya. Jadi kesimpulan pada diskusi kita pada pagi hari ini, ketika kita ingin menjadi seorang presenter yang baik, yang pertama yang harus kita lakukan, kita ingin mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik materi, baik waktu yang kita butuhkan, baik kondisi fisik kita. Yang utama kan sehat gitu kan. Kalau kita sehat kita memberikan materi bisa dengan baik. Kalau kita sakit ya terkadang itu juga mengganggu. Dan setelah kita memperhatikan materi yang kita ingin sampaikan, kondisi kita baik fisik ataupun secara psikis kita ingin persiapkan diri, marilah di sini kita juga ingin berlatih, karena guru yang paling hebat itu adalah pengalaman, adalah experience, adalah pengalaman kita ketika kita melakukan lebih banyak
kita melakukan sesuatu kita akan terbiasa gitu. Jadi ketika ingin menjadi presenter, kita menjadi pembicara, kita ingin di setiap kesempatan kita ingin mencoba, kita ingin berusaha untuk bisa menjadi presenter yang baik. Nah itu saja, mungkin semoga pada pagi hari ini materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Semoga kedepannya kita semua dapat juga menjadi presenter, menjadi pembicara-pembicara yang baik, sehingga audien, para pendengar dapat mengerti, dapat memahami apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini juga dapat berlaku bagi kita semua dan kita benar-benar mempersiapkan untuk menjadi presenter-presenter yang baik di waktu kemudian hari. Itu saja mungkin akhir dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan host untuk memandu acara selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dewi yang telah berpesan kepada materi yang cerah dan luar biasa. Pada kesempatan ini dengan presenter yang luar biasa, materinya juga menjadi presenter yang baik dan luar biasa ya. Jadi sudah dikatakan kesimpulan yang disampaikan ini bahwa benar sebagai seorang yang baik itu teknik yang disebutkan tadi dari awal kita acara itu harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian ketika kita dalam acara, sikap kita, gestur kita itu harus rileks. Jangan kita menampilkan tegangan kita dan tidak kita menunjukkan ketidakpahaman kita terhadap materi yang kita sampaikan. Ajaklah audien untuk menjadikan suasana kegiatan kita itu menjadi hangat, ada interaksi dengan menyapa dan lain sebagainya. Itu saja mungkin pada kesempatan ini dapat kami persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian pagi ini. Mohon maaf apabila pada kesempatan ini saya selaku moderator dalam membawa jalannya acara ini ada hal-hal yang berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi apabila kesalahan saya sebagai moderator, dan mungkin Bu Mita sebagai host yang sudah menyiapkan ruang meeting ini yang sebaik-baiknya. Apakah ada yang akan disampaikan dari saya? Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mita, ada yang disampaikan? Iya, baik moderator, sesi kita sudah selesai. Terima kasih Ibu dan Bapak peserta, Ibu Hanisa juga selaku instruktur, Bapak Ujang selaku moderator, dan Pak Dwi selaku narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Ibu Hanisa ada tambahan, Ibu? Silahkan. Mohon. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Mita ya. Ya, jadi untuk presentasi penugasan kali ini, alhamdulillah ya Pak, waktunya terhitung pas ya Pak. Ya, alhamdulillah. Jam 10.59 kalau di saya. Ya, sama. Sudah cukup baik. Sama ya Pak. 1 jam ya. Iya. Sudah, kalau menurut saya sudah cukup baik. Paling untuk bentar, yang presensinya belum dicek. Yang presensi udah. bentar Pak. Paling tadi menjawab yang pertanyaan Bu Mita masalah penugasan ya Bu. Ya Bu, gimana Bu? Ya, untuk Kita sharing penugasan di luar ini materi ya. Ya, di luar materi. Ini kan udah di luar, Kang Ujang, terus ditutup ke host. Ini mah obrolan
setelah ini rekamannya akan saya matikan gitu. Oh iya, Oh iya. ini Oh, matikan, mohon Pak. matikan. Gimana Bu? Ya, kalau secara teknis mah